Seorang tahanan pingsan karena kesulitan bernapas. Dokter penjara segera mengeluarkan tabung oksigen. Tapi anehnya, oksigen tidak masuk sama sekali. Saat itu, seorang pria di belakangnya berkata, "Infeksi leher dalam." Pria itu tersenyum. Setelah memakai disinfektan, dia menyentuh leher tahanan itu dan langsung menemukan penyebab tahanan itu pingsan. Ternyata, ada duri ikan tersangkut di kerongkongannya. Lalu, dia memakan sosis kedaluarsa. Bakteri pun menginfeksi lukanya, sehingga kerongkongannya bengkak dan menghalangi pernapasan. Itu sebabnya dia tidak bisa bernapas. Menggunakan alat yang tersedia, pria itu merakit alat tusuk sederhana dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam membran krikotiroid pada sudut 45 derajat. Kemudian membuat respirator buatan sederhana. Tahanan itu pun berhasil diselamatkan. Pria yang tertawa di tengah suasana panik. Siapa dia? Dia adalah penyelamat dari penjara, Cha Yohan. Hari pertama dia masuk, dia dengan hangat disambut oleh sesama narapidana dengan sayatan 40 cm di dadanya. Tapi dia tidak panik di depan semua orang. Tanpa anestesi apapun, dia tersenyum sambil menjahit lukanya. Sejak itu, tak ada yang berani mengganggunya lagi. Bahkan sipir penjara pun menghormatinya. Kali ini, dia sedang berbicara dengan teman satu selnya, Park. Dia tidak sengaja melihat ruam merah di tangan Park. Yohan pun menyuruhnya pergi untuk pemeriksaan. Tapi Park berkata bahwa minggu depan dia akan bebas. Dia akan pergi ke rumah sakit setelah dibebaskan. Tapi Yohan bisa melihat penyakit itu serius. Bagaimana jika kau memeriksanya sekarang? Park pun pergi ke dokter penjara, Si Yang. Dari suhu tubuhnya, dia hanya demam. Si Yang pun memberinya beberapa antibiotik. Melihat antibiotik itu, Yohan menemui Si Yang dan memintanya untuk memberi Park surat rekomendasi, lalu mengirimnya ke rumah sakit. Park harus pergi ke bagian nefrologi. Si Yang merasa tersinggung. Anda pikir Anda sedang bermain dokter-dokteran? Tapi mendengar kata-kata berikut, Si Yang mulai ragu. Seorang laki-laki berusia 22 tahun, memiliki gejala sakit perut, diare, dan muntah. Ruam merah di tangannya, demam, dan kebas. Apa yang harus Anda lakukan? Anda masuk. Tidak ada trauma baru-baru ini melakukan tes darah dan ronsen, tapi tidak ada yang ditemukan. Mungkinkah itu demam biasa? Si Yang mulai ragu setelah mendengar itu. Tapi dia harus mengejar penerbangan ke luar negeri. Jadi, dia memberitahu sipir, jika Park merasa sakit, sipir itu harus mengirimnya ke rumah sakit. Kemudian, Si Yang bergegas pergi ke bandara. Tiba-tiba, sipir itu memanggilnya. Ada sesuatu yang terjadi pada Park. Dokter ini bisa dengan cepat mendiagnosis penyakit seseorang. Kelihatannya, dia punya mata seperti mesin CT scan. Park mengalami serangan mendadak. Tubuhnya dipenuhi ruam merah. Matanya mengalami disorientasi. Dia berkedut, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda berkeringat. Ambulans datang untuk membawa Park ke rumah sakit. Tapi Yohan tiba-tiba menghalangi mereka. Dia bilang, Si Yang harus ikut ke rumah sakit. Kemudian, Si Yang pun muncul. Dia bertanya pada Yohan, apa yang harus dia lakukan. Ikutlah dengannya ke rumah sakit. Apa? Bukankah bisa siapa saja? Tidak ada waktu untuk berpikir. Ayo bawa dia ke rumah sakit dulu. Setibanya di rumah sakit, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Tapi Si Yang berkata, ginjal. Periksa ginjalnya terlebih dahulu. Dokter itu bingung. Penjara bahkan tak memiliki peralatan lengkap. Bagaimana dia langsung tahu itu ginjal? Tapi ketika dokter itu melihat hasil tes, dia langsung tercengang. Benar-benar ada yang salah dengan ginjal pasien. Dokter itu bertanya pada Si Yang tentang gejala pasien. Tiba-tiba, Yohan menelepon Si Yang. Dia meminta mereka segera melakukan biopsi ginjal. Karena berdasarkan kondisi fisik Park, dia menilai bahwa Park punya penyakit langka. Hanya ada 1 dari 117.000 orang yang memiliki penyakit ini. Penyakit Fabry. Setelah itu, Si Yang bertanya pada Yohan, mengapa harus dirinya? Yohan pun memberitahunya bahwa penyakit Fabry sangat langka. Si Yang harus mempresentasikannya sebagai dokter. Jika dia, sebagai tahanan, yang mengatakannya, dokter tidak akan percaya sama sekali. Kemudian, Si Yang mencari di internet. Pengobatan penyakit Fabry membutuhkan terapi penggantian enzim, tapi rumah sakit tidak memiliki stok obat itu. Jika menunggu diagnosis dikonfirmasi, lalu meminta pada perusahaan farmasi, itu akan memakan waktu setidaknya seminggu. Si Yang harus meminjam obat itu dari rumah sakit lain. Untungnya, dia pun mendapatkannya di rumah sakit terdekat. Tapi esoknya, setelah biopsi, dokter tidak menemukan sel-sel Fabry. Artinya, itu bukan penyakit Fabry. Si Yang kembali ke penjara dan memberitahu Yohan. Dokter mendiagnosis itu sebagai piroglomerulosklerosis dan akan mengobatinya dengan steroid. Mendengar itu, Yohan berkata, ini adalah akhir. Penyakit itu gejalanya mirip dengan penyakit Fabry. Steroid akan membunuh ginjal Park. Setelah itu, dia akan mati. Di rumah sakit, Park mulai berhalusinasi. Dia naik ke atap. Sepertinya, dia mendengar suara iblis. Dia siap melompat turun. Untungnya, dokter datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Yohan menyimpulkan bahwa Park sudah pasti mengidap penyakit Fabry.
Dia mengatakan, sel itu kadang terhalang sel-sel mati. Itu sebabnya, sel itu tidak selalu terlihat. Jika dilakukan biopsi ulang, diagnosis akan dikonfirmasi. Tapi dokter menolak. Dia tidak ingin mempertaruhkan karirnya. Sementara itu, ayah Park datang ke rumah sakit. Si Yang pun mengetahui bahwa ibu dan saudara perempuan Park mengidap Fabry. Dia tahu tingkat keturunan penyakit itu sebesar 50%. Dan karena ibu dan saudara perempuannya tidak didiagnosis tepat waktu, penyakit itu menyebar dan mereka meninggal. Ayah Park meminta Park dipindahkan ke rumah sakit lain. Mendengar itu, Johan panik. Jika pindah ke rumah sakit lain, Park harus diperiksa lagi dari awal. Tubuh Park tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Akhirnya, Johan membuat keputusan penting. Dia meminta si Yang untuk menyuntikkan obat terapi enzim. Namun, dokter menentangnya. Ketika dia hendak menyeret si Yang keluar, Johan muncul. Ternyata, hari itu, jam 12 siang, Johan telah resmi dibebaskan. Si Yang segera mengambil obat itu dan bersiap menyuntikkannya. Dokter itu mengambilnya. Untungnya, Johan menangkapnya dan menyerahkannya pada si Yang. Melihat tindakan si Yang, dokter itu bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Anda bahkan bukan seorang dokter. Saya akan menerima hukuman apapun. Tapi jika kita berdiri dan tidak melakukan apa-apa, pasien hanya akan terus menderita. Bukan karena mereka sakit, tapi karena dokter tidak melakukan apa-apa. Dalam biopsi lain, sel itu akhirnya muncul. Park akhirnya didiagnosis mengidap penyakit Fabry. Dia pun diselamatkan. Terima kasih, dokter, terima kasih. 1 dari 100.000. Kesempatan yang tampaknya kecil, tapi itu sangat berarti. Bagi pasien, penyakit adalah keputusasaan, tapi dokter adalah harapan. Johan memakai jas putihnya. Dia melanjutkan kisah legendarisnya. Oke, sekian review kali ini. Sampai jumpa.